Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala fi ayatin ukhra, inna ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap kaum muslimin muslimat jemaah salat Isya dan tarawih, wabil khusus para pengurus yayasan, para pengurus masjid, para imam, para asatiz, habaib, masyayikh, wabil khusus panitia bidang ibadah Masjid Raya Kota Batam yang sama-sama kita semua insyaallah mencari, memohon ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang mulia ini, malam yang ke-23 bulan suci Ramadan, kita dapat bersilaturahmi dan dapat bertemu, dapat melaksanakan salat Isya dan tarawih. Mudah-mudahan di akhir bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir, kita dapat melaksanakan dan ibadah-ibadah secara maksimal dan lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dan anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kami diberi jadwal ataupun amanah untuk menyampaikan tausiah ringkas yang bertemakan syariat Islam, solusi segala permasalahan hidup. Syariat Islam adalah solusi segala permasalahan hidup manusia. Ma'asyiral muslimin muslimat jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan ataupun kemaslahatan manusia, maka tentunya baiknya kita kembali melihat kedudukan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan kali ini kita ingin memadukan antara kemuliaan manusia yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ataupun aturan yang mulia yang menjadikan asbab ataupun sebab mulianya manusia. Tadi Imam telah membacakan
ayat yang sudah saya bacakan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ayat ini bermaksud bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan karamah, telah memberikan kemuliaan kepada Bani Adam, kepada keturunan Adam, dan kami beri mereka tempat tinggal di darat dan di laut, dan kami muliakan mereka berbanding dengan ciptaan-ciptaan kami semuanya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Seorang mufassir yang terkenal, yaitu Al-Imam Fakhrul Razi, dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Ar-Razi, ya, atau biasa disebut dengan Tafsir Al-Kabir, ataupun biasa disebut dengan Tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau menjelaskan tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, di mana beliau mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, suci, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, tanpa melihat agama, latar belakang suku, bangsa maupun ras. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dalam keadaan mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini semuanya dalam keadaan mulia. Kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya, Tafsir Quranul Azim, beliau juga melandasi ungkapan tersebut. Kemuliaan manusia itu adalah derajat pangkat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam dan keturunannya, anak cucunya, kita semua ini. Makanya kalau kita lihat, ya, ayat perkataan Bani Adam, keturunan Adam, itu Bani itu dinisbahkan ataupun disandarkan dengan perkataan Adam. Jadi manusia itu, ya, itu Bani itu disandarkan, dinisbahkan dengan nama Nabi Adam, manusia yang pertama, bapak semua manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mendasar kita ini semua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal setelah itu bagaimana mengekalkan kemuliaan tersebut. Bagaimana kita manusia mengekalkan kemuliaan itu sepanjang hidup kita sampai ke akhirat kelak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini menjadi tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan kemuliaan tersebut sampai ke akhirat kelak. Kemudian beliau menjelaskan bahwa
dari sekian kemuliaan ataupun kemuliaan yang secara universal, secara global yang Allah SWT berikan kepada manusia itu dapat dirangkum ataupun dapat disimpulkan dengan dua bentuk ataupun cara Allah SWT memuliakan manusia. Yang pertama, dengan manusia diberi wasailul hayat, facilities of life, fasilitas hidup, keperluan manusia, lahir batin semua diberikan kepada manusia. Tinggal manusia mau bersyukur ataukah tidak, tinggal manusia mau mengelola atau tidak, mau mengelola, mengurus, mentadbir ke fasilitas ataupun sarana prasarana yang Allah SWT berikan kepada manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi manusia apa yang disebut dengan manhajul hayat ataupun system of life, landasan hidup manusia yang mengatur segala keperluan manusia supaya kehendak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi khalifatullah fil ardi, yang tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terlaksana, tercapai dengan baik. Maka supaya keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tercapai dengan baik dan kemuliaan manusia itu bisa terjaga dengan baik, maka Allah SWT menurunkan apa yang disebut dengan syariat, aturan hidup untuk memastikan kemaslahatan hamba ataupun kemaslahatan manusia. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, beliau menjelaskan tujuan ataupun maqasid syariat ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam memastikan kemaslahatan dan kemuliaan, ya termasuk dalamnya itu adalah kemakmuran kesejahteraan sejagat, terutama kemakmuran kesejahteraan umat Islam. Beliau mengatakan bahwa min maksudi syari fi tatbiqi wa tahqiqi syariah al-islamiyah wa hiya khamsatun, ya wa hiya khamsatun, yakni ayyahfaza dinahum wa aqlahum wa naslahum wa irdahum, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau membuat aturan-aturan hidup untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan hamba, itu adalah untuk memastikan ya kemaslahatan ya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga akal fikiran, menjaga harta, menjaga kehormatan dan menjaga nasab keturunan. Maka apabila 5 usul iza yatadammanu hazil usul al-khamsah ta'ti bihal maslahah, apabila manusia bisa menjaga agamanya, menjaga akal fikirannya, menjaga hartanya, menjaga martabat kehormatannya dan menjaga nasab keturunannya, maka akan datang sebuah kemaslahatan. Wa idza yafutu 'alaiha, dan apabila
terlepas, ditinggalkan, maka akan terjadi sebuah kerusakan, bahkan kerugian. Maka apabila kalau kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi berbagai macam permasalahan. Ya, terjadi berbagai macam krisis. Ya, baik itu terhadap individu ataupun terhadap keluarga ataupun terhadap masyarakat ataupun terhadap suatu bangsa, bahkan di seluruh dunia, karena manusia meninggalkan ataupun menjauhi ataupun mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjauhi, meninggalkan, mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu letak permasalahannya. Kenapa hari ini berbagai macam permasalahan tidak selesai? Bahkan setelah permasalahan satu datang permasalahan lainnya. Setelah satu bencana datang bencana-bencana yang lain. Itu karena kita alpa di dalam menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dikategorikan dalam 5 bidang, dalam 5 lapangan atau majalat sebagaimana yang dijelaskan ataupun ditetapkan oleh ulama-ulama fikih. Yang pertama adalah bidang ibadat. Artinya ada aturan-aturan ibadah yang semestinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam. Kemudian ada ibadah, ada bidang muamalat, urusan-urusan yang terkait dengan manusia, ya, di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, bidang ini ataupun aturan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam itu semestinya harus dijalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi dan keuangan itu bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, maka kita harus ada usaha untuk menerapkan muamalat Islamiyah. Ya, kemudian bidang yang lain yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala adalah bidang munakahat, kehidupan berkeluarga, kehidupan bidang yang terkait dengan kehidupan keluarga. Ya. Nah, ini pun harus dipastikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dapat dijalankan dengan baik. Karena apabila tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi masalah di dalamnya. Sama halnya dengan bidang pidana Islam ataupun bidang jinayat. Peradilan Islam itu kalau ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan menjumpai ada pencurian, ada pembunuhan, ada perzinaan, ada minum arak dan lain sebagainya, karena aturan Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan. Termasuk juga dalam hal pemerintahan, tata negara. Nabi SAW telah memberikan contoh yang terbaik bagi umat ini. Bagaimana Rasulullah memimpin menjadi khalifah. Nah, ini bidang-bidang, ya, bagian-bagian yang ada dalam syariat Islam ini adalah menjadi kata kunci untuk mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kemakmuran.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal tersebut dalam kitabnya, di mana di awal tadi telah kami bacakan, inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu allazina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ayat ini bisa dijumpai dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Surah Al-Jasiyah ayat 18, Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya, kata Allah SWT, kami telah membuat untuk kalian sebuah acuan hidup, ataupun telah meletakkan sebuah syariat, plan of way, ya. Jadi acuan hidup, yang mana acuan hidup ini ataupun aturan hidup ataupun syariat ini mampu sungguh bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup, ekonomi, politik, sosial, semuanya bisa selesai. Semua permasalahan bisa selesai tanpa masalah. Maka ikutilah aturan ini dan jangan ikuti aturan-aturan yang lain yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah SWT telah menjamin apabila manusia ini sungguh-sungguh melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, baik di bidang ibadat maupun muamalat maupun munakahatnya maupun jinayatnya maupun tata negaranya, apabila ini semua dilaksanakan secara kafah, secara komprehensif, tidak secara parsial, tidak setengah-setengah, niscaya selesai semua masalah. Permasalahan kita sekarang ini karena kita meyakini ataupun mengambil satu aturan dengan meninggalkan aturan yang lain. Kita dalam ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Al-Quran kita ikuti, tapi dalam aturan ekonomi keuangan kita mengikuti aturan-aturan kapitalis, kita mengikuti aturan sosialis yang berdasarkan ekonomi based on riba, ya, artinya ekonomi berdasarkan interest riba. Jadi ini permasalahannya, termasuk banyak lagi permasalahan lain karena kita tidak mengambil keseluruhan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang pertanyaannya karena waktunya dah habis, bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Karena negara kita bukan daulah Islamiyah, bukan pemerintahan Islam. Negara kita negara Pancasila, bahkan dunia sampai saat ini tidak ada negara Islam, tidak ada daulah Islamiyah. Maka sebagian ulama memberi cadangan ataupun rekomendasi bahwa kalau kita menunggu dari atas ke bawah, dari bottom up atau up down, itu susah. Maka dari bawah kita mulai dari bawah, ya, dari bottom up, dari bawah ke atas. Mulailah dari diri sendiri, kemudian keluarga, untuk menerapkan ajaran-ajaran Allah SWT, aturan ataupun syariat Allah SWT, ya, kita laksanakan, coba usahakan laksanakan, ya. Kalau kita mampu, nanti insya Allah masyarakat akan mengikuti, ya, bahkan negara pun akan mengikuti apabila kita laksanakan, ya, sungguh-sungguh, dan insya Allah akan selesai semua permasalahan itu. Jadi kita bukan hanya membaca ayat Al-Quran itu, ya, tapi kita berusaha mentatbikkannya, melaksanakannya, baik secara pribadi maupun keluarga maupun masyarakat maupun berbangsa. Insya Allah negara kita, ya, bangsa kita Indonesia ini akan termasuk, ya, semua negara, semua umat Islam yang ada di dunia akan kembali kepada kejayaan yang pernah
dirasakan, pernah dialami di zaman-zaman kegemilangan Islam. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika waktunya lebih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan, dan pertemuan kita malam ini, ibadah kita malam ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan keampunannya, dan dengan ridhonya. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.